Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan makalah atau materi yang akan kami sampaikan berikut ini. Sholawat perangaikan salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana ia telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang berendang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2, Filsafat Ilmu, yang akan masuklah kita ke materi yang berikutnya, yaitu definisi dan jenis pengetahuan, klasifikasi, dan hierarki ilmu. Perkenalkan, saya Fitrani Sibayung sebagai moderator. Yang kedua yaitu pemateri yang kedua yaitu Irwandi Sapi Aritonang, dan pemateri yang kedua yaitu Fitrani Sipayung, dan yang keempat itu adalah Hibja Urba Wahyuni Siregar. Dan yang kelima itu adalah Ramadhani Siregar, dan yang kepada pemateri kami persilahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Nah, pengetahuan itu sendiri berasal dari kata tahu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahu memiliki arti antara lain mengerti sesudah melihat atau menyaksikan, mengalami, dan sebagainya. Sedangkan menurut Mubarok, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri, dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang kemudian tertanam dalam benak seseorang. Secara umum, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil dari pengakuan pola. Ketika informasi dan data dari mampu untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, pengetahuan mampu tindakan langsung. Ini adalah apa yang disebut potensi menindaki. Pada dasarnya, pengetahuan manusia terbagi beberapa macam. Di antaranya, yang pertama ada pengetahuan sains atau scientific knowledge. Objek yang dapat diteliti oleh pengetahuan sains hanyalah objek empiris, sebab ia harus menghasilkan objek empiris. Dan yang kedua yaitu pengetahuan filsafat. Kebenarannya hanya dipertanggungjawabkan secara logis, tidak secara empiris. Dan yang ketiga ada pengetahuan mistik, yaitu sejenis pengetahuan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, tidak juga secara logis. Dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dilihat, dikenal, dimengerti terhadap suatu objek tertentu yang ditangkap melalui panca indera, yakni indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, dan perabaan. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis pengetahuan. Nah, Burhanuddin mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni yang pertama ada pengetahuan biasa, yaitu dalam artian pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense atau nalar wajar, sesuatu yang masuk akal, dan terkadang disebut sebagai good sense pula, yang berarti pengetahuan yang diterima secara baik. Dan yang kedua ada pengetahuan biasa atau yang dimana pengetahuan yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluk yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Seorang yang dahulunya belum tahu tentang bagaimana cara belajar sesuatu hal, dan setelah melalui suatu proses seseorang tahu tentang sesuatu hal tersebut, maka orang tersebut disebut sebagai memiliki pengetahuan yang biasa.
Dengan kata lain, disebut pengetahuan yang dimiliki yang sekadar tahu, memenuhi faktor ketidaktahuannya. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan diperoleh dengan cara khusus, bukan hanya digunakan saja, tetapi ingin mengetahui lebih dalam dan luas, mengetahui akan kebenarannya, tetapi masih berkisar pada pengalaman. Dan yang keempat ada pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif, yang dimana pengetahuan filsafat itu menekankan pada universalitas kedalaman kajian mengenai ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang mengerucut. Nah, sementara filsafat membahas hal-hal yang lebih luas namun tetap mendalam. Pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersebut adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian klasifikasi ilmu. Klasifikasi merupakan pengaturan yang sistematik untuk menegaskan definisi sesuatu cabang ilmu, menentukan batas-batasnya, dan menjelaskan salingan hubungannya dengan cabang-cabang yang lain. Kemunculan suatu cabang ilmu baru terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu eksistensi, pengumpulan sejumlah cukup data yang memungkinkan penerapan generasi-generasi, dan pencapaian pengakuan resmi atau institusional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibjur Bawah Yuni Sregar, NIM 202050193. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan saya jurusan PGMI. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang hierarki ilmu. Hierarki ilmu itu terdapat 5 landasan utama, yaitu tradisi, otoritas, trial and error, dan penalaran logis, serta metode ilmiah. Nah, saya akan menjelaskan landasan-landasan tersebut. Yang pertama itu tradisi. Tradisi ialah landasan terbawa dalam pengetahuan. Sesuatu hal yang benar karena sudah dianggap benar sejak dari dulu dan dilakukan kebiasaan secara terus-menerus karena sudah biasa dilakukan dari sejak lampau. Dan yang kedua itu ialah otoritas. Otoritas ialah sesuatu kebenaran yang sudah dikatakan oleh para ahli. Dan yang ketiga ialah trial and error. Trial ialah mencoba dan error artinya kesalahan. Trial dan error ini digunakan ketika bagaimana kita mendapatkan pengetahuan yang baik. Kita harus melakukan percobaan-percobaan. Setelah itu kita akan menemukan di mana letak kesalahan tersebut. Setelah kita menemukan kesalahan tersebut dan kita tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut sehingga kita mendapat pengetahuan yang lebih dalam. Dan yang keempat itu ialah penalaran logis. Maksudnya ialah proses sistematis yang menggabungkan pengalaman pribadi, kecerdasan, dan sistem berpikir formal untuk pengetahuan. Dan yang kelima ialah metode ilmiah. Ialah puncak dari piramida hierarki ilmu pengetahuan. Metode ilmiah meliputi pemeriksaan sistematis, empiris, pengontrolan, dan titik proposisi kritis pada hipotesis. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai hierarki ilmu. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tertentu. Nah, yang kedua, hierarki ilmu. Hierarki ilmu ini hampir sama dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan adalah sumber kekuatan untuk segala hal dalam kehidupan. Nah, dalam hierarki pengetahuan terdapat 5 landasan utama. Yang pertama, tradisi, otoritas, trias, dan error, penalaran logis, dan metode ilmiah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.